Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wantari Rajak dengan NIM 13462230077. Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Stikes Bakti Nusantara Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menghitung kebutuhan tenaga bagian analising dengan metode WINS dan FTE. Yang pertama yaitu perhitungan WISN. Langkah pertama menerapkan waktu kerja tersedia. Kemudian ada tabel jumlah waktu kerja tersedia dalam 1 tahun. Yang pertama, hari kerja 365 hari per tahun, cuti tahunan 12 hari per tahun, pendidikan dan latihan 5 hari per tahun, hari libur nasional 15 hari per tahun, ketidakhadiran kerja 7 hari per tahun, waktu kerja 8 jam per hari, waktu kerja 326 hari per tahun, jam kerja 268 hari per tahun. Jadi waktu kerja yang tersedia yaitu 156.480 per tahun. Menit per tahun. Kedua yaitu menetapkan unit kerja dan kategori SDM. Yang pertama, kegiatan yaitu analyzing. Kemudian keterampilan yang pertama yaitu memeriksa kelengkapan berkas rekam medis. Yang kedua, menilai konsistensi berkas rekam medis. Yang berikut sikap yaitu teliti, ramah, jujur, dan yang terakhir komunikatif. Kemudian pendidikan yaitu D3 rekam medis. Langkah ketiga, menyusun standar beban kerja. Yang pertama, kategori SDM yaitu D3 rekam medis. Kemudian unit kerja atau kegiatan pokok yaitu analyzing. Yang pertama, memeriksa kelengkapan, rata-rata waktu 5,8 menit. Kemudian menilai konsistensi data yaitu 3,3 menit. Kemudian mengidentifikasi kelengkapan 2,3 menit. Mengusulkan koreksi 3,3 menit. Jadi rata-rata waktunya yaitu 3,73 menit. Maka standar beban kerja yaitu 156.480 menit kerja per tahun dibagi 3,73 menit. Hasilnya yaitu 41.949 menit. Langkah keempat yaitu menyusun standar kelonggaran. Yang pertama, waktu kerja tersedia yaitu 156.480 menit per tahun. Yang kedua, faktor kelonggaran yaitu yang pertama rapat 2 jam per minggu, 2 jam kali 52 minggu per tahun sama dengan 104 jam per tahun kali 60 menit yaitu 6.240 menit per tahun. Kemudian istirahat, sholat, dan makan yaitu 60 menit per hari sama dengan 6 jam per minggu, 6 jam kali 52 minggu per tahun sama dengan 312 jam per tahun kali 60 menit yaitu 18.720 menit per tahun. Maka standar kelonggaran yaitu 6.240 tambah 18.720 menit per tahun bahagi 156.480 menit per tahun. Jadi hasilnya 0,15. Langkah kelima yaitu perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja. Yaitu jika diketahui bahwa kunjungan rawat inap adalah 6.000 orang, kunjungan rawat jalan
40.000 orang dan IGD 17.000 orang, maka kuantitas kegiatan pokok untuk petugas analising adalah 60.500. Jika standar beban kerja bagian analising adalah 41.949 menit dan standar kelonggaran adalah 0,15, maka perhitungan kebutuhan tenaga yaitu kebutuhan tenaga sama dengan 60.500 tambah 0,5 bahagi 41.949, yaitu hasilnya 1,59 dibulatkan menjadi 2 orang. Selanjutnya yaitu perhitungan FTE, yaitu hitunglah kebutuhan tenaga pendaftaran rawat jalan yang dibutuhkan di Rumah Sakit Baktara pada tahun 2024, di mana berdasarkan data pelaporan 3 tahun terakhir kunjungan pasien rawat inap sebagai berikut, yaitu pada tahun 2022 ada 23.675 pasien, pada tahun 2023 31.834 pasien, tahun 2024 37.520 pasien. Jadi jumlah seluruh pasien pada 3 tahun terakhir yaitu 93.029. Langkah pertama yaitu tentukan deskripsi kerjanya. Yang pertama pengumpulan berkas rekam medis, yang kedua pengolahan berkas rekam medis, yang ketiga penyimpanan dan pemeliharaan rekam medis, yang keempat penggunaan rekam medis dalam perawatan pasien. Kemudian langkah kedua yaitu tentukan waktu kerja, Senin sampai Kamis jam 7.30 sampai jam 11 sama dengan 3,5 jam. Jumat jam 7.30 sampai jam 10 sama dengan 2,5 jam. Sabtu jam 7.30 sampai 10.30 sama dengan 3 jam. Total jam kerja seminggu yaitu 19,5 jam. Langkah ketiga yaitu tentukan angka ideal. Yang pertama, 1 tahun sama dengan 52 minggu, cuti per tahun sama dengan 2 minggu, hari libur pertama sama dengan 4 minggu, minggu kerja per tahun 46 minggu, jam kerja per minggu 19,5 jam, jam kerja per tahun sama dengan 897 jam per tahun. Langkah keempat yaitu tentukan jumlah capaian beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah pasien 23.675. X-nya minus 1, X dikalikan hasilnya minus 23.675. X kuadratnya 1. Pada tahun 2023, jumlah pasien 31.834, X-nya 0, dikalikan hasilnya 0, X kuadratnya 0. Pada tahun 2024, 37.520, X-nya 1, dikalikan hasilnya 37.520, X kuadratnya 1. Jumlah seluruh pasien pada 3 tahun terakhir 93.029, X-nya 13.845, X kuadratnya 2. Langkah kelima yaitu tentukan beban kerja dengan metode kuadrat terkecil. Yang pertama, A sama dengan sigma Y bagi N, yaitu jumlah seluruh pasien 3 tahun terakhir
93.029 bahagi jumlah tahun 3 sama dengan 31.009. B. Sigma XY bagi sigma X kuadrat, yaitu jumlah XY 13.845 bahagi X kuadrat 2 sama dengan 6.922,5. Maka beban kerja tahun 2025 yaitu Y sama dengan A tambah BX, yaitu 31.009 tambah 6.922,5 kali 3, yaitu hasilnya 65.621,5. Selanjutnya langkah ke-6 yaitu tentukan standar waktu kerja. Misalnya hasil 10 kali pengamatan. Pengamatan pertama yaitu 67 detik, kedua 77 detik, ketiga 85 detik, keempat 104 detik, kelima 99 detik, keenam 112 detik, ketujuh 50 detik, kedelapan 74 detik, kesembilan 69 detik, ke-10 88 detik. Waktu normal yaitu sama dengan jumlah waktu pengamatan dibahagi jumlah pengamatan, yaitu 432 dibahagi 10 hasilnya 43,2. Maka standar waktu kerja sama dengan waktu normal tambah waktu normal X persen allowance sama dengan 43,2 tambah 43,2 kali 15%, yaitu hasilnya 49,68. Selanjutnya langkah ke-7 yaitu tentukan target per jam. Kemudian target per jam sama dengan 1 jam bahagi standar waktu, yaitu 3.600 dibahagi 49,68, hasilnya 72,64. Kemudian langkah ke-8 yaitu hitung kebutuhan jumlah tenaga kerja. Jumlah beban kerja yaitu target per jam kali jumlah jam kerja per tahun, 65.621,5 bahagi 72 kali 897, hasilnya 1,16 dibulatkan menjadi 2. Jadi kebutuhan tenaga kerja adalah 2.